Itu jelas adalah putri kandung pria itu. Namun ia dilarang memanggilnya ayah. Karena di hati pria itu, yang dianggap istri dan anak sejati hanyalah cinta pertama dan putrinya. Dulu demi mengejar cinta pertama, ia mengalami kecelakaan mobil. Setelah keluar rumah sakit, kedua kakinya lumpuh. Sifatnya pun menjadi pemarah. Hanya karena sekretarisnya yang selalu setia mendampingi, ia perlahan kembali normal. Namun sekali mabuk membuat mereka terjerat satu malam. Dan wanita itu hamil. Ia tak pernah berani berharap banyak. Hingga mendengar sendiri pria itu berkata akan menikahinya. Ia sempat mengira dirinya akhirnya diterima. Namun kemudian baru sadar. Pernikahan itu hanya karena pria itu kesal melihat cinta pertamanya menikah lebih dulu. Setelah menikah pria itu sama sekali tak peduli. Ia tak pernah terlibat dalam kehidupan istri dan anak. Bahkan saat istrinya hampir mati saat melahirkan. Ia justru gembira menemani cinta pertamanya menyambut kelahiran anaknya. Yang paling menyakitkan, saat putrinya tumbuh besar, ia malah melarangnya memanggilnya ayah. Meski hatinya terluka, gadis itu tetap membela ayahnya di depan semua orang. Wanita itu melihatnya hanya merasa hatinya tercabik. Ia tak ingin putrinya terus menderita. Maka ia bertanya apakah putrinya mau pergi bersamanya. Namun putrinya berkata ia masih ingin memberi ayahnya 3 kesempatan. Wanita itu pun terpaksa menyetujuinya. Keesokan harinya ia menandatangani surat cerai, menepati janji lama, bahwa bila cinta pertamanya kembali, ia harus mengalah tanpa syarat. Lalu ia juga mengundurkan diri dari jabatan sekretaris. Namun di perusahaan pria itu justru terang-terangan mengumumkan bahwa cinta pertamanya adalah kekasihnya. Wanita itu pun menyiapkan koper hendak pergi. Saat itu putrinya berlari menghampiri, mengatakan hari ini ayahnya yang menjemputnya di sekolah. Wanita itu kaget, karena pria itu bahkan tak tahu putrinya sekolah di mana. Benar saja tak lama kemudian, ia masuk membawa putri cinta pertamanya. Kebetulan mereka satu sekolah. Ia hanya sekalian menjemput. Saat cinta pertamanya mengundangnya ke pesta masuk kerja, wanita itu berniat menolak. Namun putrinya ingin lebih banyak waktu bersama ayahnya. Tak lama pria itu mengirim pesan, mengatakan akan membawanya melihat pemandangan malam. Putri yang polos itu mengira ayahnya mulai peduli. Dengan gembira ia menyetujui. Namun tak lama kemudian, ia menelepon ibunya sambil menangis minta tolong. Saat wanita itu tiba, putrinya basah kuyup sendirian di tengah hujan, karena ia hanya tanpa sengaja memanggil, ayah, dan langsung ditinggalkan di jalan. Wanita itu marah bukan main, hendak menelepon menegurnya. Namun justru melihat foto mesra pria itu dengan cinta pertamanya. Setelah sadar putrinya hanya berkata polos, bahwa ayahnya sudah menghabiskan satu kesempatan, tapi berjanji akan menjemputnya keluar rumah sakit. Namun hingga malam tiba mereka menunggu. Pria itu tak kunjung datang. Besoknya wanita itu baru tahu lewat media sosial, bahwa pria itu sedang bersenang-senang bersama cinta pertamanya dan anaknya. Tak lama di TK, putri cinta pertamanya merebut mainan putrinya, bahkan mendorongnya jatuh. Saat pria itu datang ia hanya bertanya dingin apakah putrinya baik-baik saja, lalu menggandeng anak cinta pertamanya pergi. Wanita itu menahannya, meminta anak itu meminta maaf. Namun pria itu malah menuduhnya membesar-besarkan masalah. Saat itu putrinya langsung berkata, bahwa ia sudah memaafkan ayahnya, karena kini hanya tersisa satu kesempatan terakhir. Malamnya pria itu pulang, dengan dingin meminta putrinya pindah sekolah, agar tak muncul lagi di depan anak cinta pertamanya. Putrinya buru-buru menahannya, memohon agar ayahnya bisa menemaninya sekali saja di hari ulang tahunnya. Dengan rasa bersalah ia pun setuju. Putrinya bersemangat menyerahkan kartu undangan yang ia buat sendiri. Setelah itu ia juga meminta ibunya mengundang semua teman TK datang. Namun hal ini didengar anak cinta pertamanya. Saat tahu ia tidak diundang, ia langsung menangis meraung. Demi menenangkannya, pria itu malah berjanji, besok juga akan membuat pesta ulang tahun untuknya. Hari ulang tahun pun tiba. Wanita itu dan putrinya menunggu lama. Bukan hanya pria itu yang tak muncul, bahkan semua teman putrinya juga membatalkan datang.